Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat wan nafahat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil miqat. Amma ba'du. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa ta'azzam wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. قال سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد به لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. Alhamdulillah, yang sama kita cintai dan kita muliakan segenap para alimul ulama, para asatid ataupun tokoh masyarakat, dan juga segenap aparatur pemerintah baik sipil maupun TNI dan Polri, baik dari RT-nya maupun RW-nya yang hadir di tengah-tengah kita. Wabil khusus Ketua DKM RJ ini apa nih? Riyadul Jannah, Raudhatul Jannah, Ustadz Kuswanto, Ustadz Kuswanto, dan juga ini musola apa namanya? Al-Ikhlas, Musola Al-Ikhlas. Siapa ketua DKM-nya? Pak Ustadz Dadang. Dan juga tokoh masyarakat yang hadir tengah-tengah kita, Bapak Haji Uca dan juga Bapak Haji Salim dan juga Ustadz Mukmin, kemudian Gus Hasan dan juga Wan Habib Zaid Basumbul yang hadir di tengah-tengah kita, juga dari segenap aparatur pemerintah yaitu Bapak Lurah Desa Wanajaya, Bapak Nurdin Khalid. Ada di sini? Hah? Enggak hadir Bapak Lurah. Bapak Kadus 3 Wanajaya, Bapak Madih. Bapak Kadusnya ada? Enggak hadir. Hah? Hadir? Kenapa? Lagi nifas. Lagi berhalangan ya. Kemudian Ketua RT 1 Bapak Eko Susanto. Bapak RT-nya ada? 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 Alhamdulillah. Kemudian Bapak Yuli Hermanto. Ada? RT semua ini. Bapak Quran Rosyadi dan segenap bapak-bapak dari ini saya absen. Dan segenap hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barokah ini kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan dengan berkah daripada perayaan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta tawakufan dan juga tarhib Ramadan yang sama-sama kita laksanakan pada malam hari ini dan kita ikuti rangkaiannya, baik dari pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta salawat yang kita lantunkan. Mudah-mudahan dengan berkah salawat yang kita baca, maulid yang tadi sama-sama kita perdengarkan sejarah baginda Nabi Muhammad SAW, tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan oleh Allah, yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah, yang dalam kesulitan ataupun yang punya hutang piutang mudah-mudahan Allah berikan solusi dan Allah lunaskan hutangnya, amin. Rumah tangganya Allah rukunkan, Allah berkahi, Allah berikan rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan, yang berlimpah ruah, amin ya rabbal
anak-anak kita jadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Yang belum punya jodoh, Allah segerakan jodohnya. Yang sudah, mudah-mudahan ditambah uang belanjanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu udah melotot baik belakang. Ya, mudah-mudahan Bu ya semakin berkah rezekinya, rumah tangganya berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sebelumnya agak telat tadi, macet di rel. Karena memang di perumahan biasanya maulid ataupun PHB itu nggak pernah malam, benar nggak Pak? Biasanya jam 11, jam setengah 12 paling lama sudah. Karena saya tahu betul sikon di perumahan itu. Ya mudah-mudahan insya Allah malamnya kita pada malam hari ini insya Allah penuh berkah. Kita ngaji, menyebut, mengenal, membaca sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kalau kita bicara Isra dan Mi'raj, ini sudah masuk bulan Sya'ban. Kita bicara Sya'ban tentunya berkaitan tidak lepas juga dengan sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Bicara Ramadan dan ini satu paket kalau kita bicara. Baik, kita ambil singkat. Bicara pertama kali mengenai Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin cerita Isra dan Mi'raj sebagaimana yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang ayatnya sering kita dengar. Mungkin kalau tadi ada qori pasti baca ayatnya, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, yang Allah berkahi di sekelilingnya. Dan singkatnya kita bicara Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ambil poin pentingnya, Isra dan Mi'raj Nabi menurut jumhur para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kita yakini dan kita pedomani atau yang dipegang teguh oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW itu bil jasad wal ruh, bil jasad wal ruh. Jadi Nabi Muhammad Allah perjalankan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, baik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj naik ke atas langit sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian menghadap Allah, kemudian dapat perintah salat dan seterusnya. Ini sangat populer cerita ini, sering kita dengar. Yang poinnya adalah wajib kita imani dengan jasad dan rohnya, karena ayat tersebut diawali dengan kalimat subhanah. Kalimat subhanah ini biasa digunakan oleh orang-orang Arab ketika mereka menceritakan atau menyebutkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang istimewa, yang terjadi di luar nalar, atau sesuatu yang membuat mereka berdecak kagum. Biasanya subhanallah, itu orang Arab biasa seperti itu. Makanya kalau kalimat subhana ini diawali dalam ayat tersebut, tentunya para ulama kita khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengatakan kalau Nabi Isra dan Mi'raj dengan jasad dan roh. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan Nabi Isra dan Mi'raj itu dengan rohnya saja. Kalau dengan roh seperti mimpi, jadi enggak terlalu istimewa orang mimpi. Ya, atau peristiwa Isra dan Mi'raj ini dilakukan oleh Nabi SAW sebagaimana kita tahu dan kita yakini Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan jasad dan roh. Makanya ini peristiwa yang begitu luar biasa istimewa. Kalau kita bicara rentetannya panjang, intinya poinnya adalah orang kalau dia mengingkari Isra-nya Nabi, maka hukumnya ijma' kafir. Orang kalau tidak percaya dengan Isra-nya Nabi, terlepas nantinya perbedaan pandangan di antara ulama dengan ruhnya saja, dengan jasadnya, kemudian ataupun dengan ruh dan jasad, nanti itu khilafiyah di antara ulama. Tapi poinnya adalah Isra itu dinas di dalam Al-Quran. Dinas di dalam Al-Quran artinya kalau orang ingkar, tidak percaya Isra-nya Nabi ketika Nabi diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka hukumnya kafir. Hukumnya kafir. Adapun Mi'raj itu dengan hadis.
Maka kata ulama, orang kalau dia mengingkari Mi'raj tidak sampai kafir, jadi hukumnya fasik. Nah, baik. Bicara Isra dan Mi'raj, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, di sebagian malam. Kalau bahasa kita itu di dalam waktu malam, kalau di sebagian malam disebutkan lailan di dalam ilmu tafsir atau dalam ilmu gramatika bahasa Arab. Lailan, Allah gunakan kalimat lailan itu artinya menunjukkan hanya di sebagian sedikit dari malam. Kalau bahasa kita itu di sekitar jam 2, jam 3, jam 4 Nabi udah pulang lagi. Makanya kalau peristiwa Isra dan Mi'raj ini menuntut keimanan kita yang dikedepankan, bukan logika, bukan akal. Karena Abu Jahal yang mengingkari itu ketika Nabi menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj pada nggak percaya. Kenapa? Kata orang-orang ketika itu Nabi ceritakan Isra, saya berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Palestina. Saat ini Palestina Masjidil Aqsa itu dalam waktu beberapa jam, kalau bahasa kita itu dalam waktu 2-3 jam. Kata orang-orang kafir Quraisy ketika itu, mana mungkin ini Muhammad bohong. Kami aja yang sering melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, perjalanan dari Makkah ini ke Palestina ke Syam itu membutuhkan jarak 1 bulan 30 hari. Mana mungkin Muhammad bisa jalan 2-3 jam doang. Nah, makanya kalimat subhana ini luar biasa, itu menunjukkan kekuasaan Allah. Kalau Allah yang memperjalankan Nabi, apapun pasti mungkin. Makanya ini bicaranya iman. Makanya saya nggak bakal panjang lebar bicara Isra Mi'raj. Saya mau kasih contoh dalil logis yang bisa kita tangkap tentang Isra dan Mi'raj yang biar gampang kita pahami. Jadi kalau Allah bisa memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu sekejap, karena memang zaman dulu belum ada pesawat. Kalau zaman sekarang kan bisa, betul nggak Pak? Zaman sekarang naik pesawat bisa terbang. Nah, kalau zaman sekarang, baik. Kalau kita analogikan begini, contohnya, saya kasih contoh. Misal ini namanya perumahan apa? Perumahan Kirana, Bu. Di kampung kita atau di rumah ibu masing-masing. Pasti di rumah ibu ada semut nggak, Bu? Ada kan semut ya? Nah, kita ceritakan analoginya. Kalau ada semut di rumah kita, semut di rumah kita biasanya kan masuk ke wadah toples, ya kan? Masuk ke tempat-tempat atau barang-barang kita. Misal, ada orang perumahan Kirana, di rumahnya ada semut, kemudian semut itu masuk di dalam wadah ataupun di tasnya ataupun di peralatan kita lah. Nah, si tuan rumah berangkat misalnya, dia menuju satu tempat atau dalam urusan kerja misalnya, beli tiket PP, biasanya orang bisnis seperti itu, berangkat jam 7, take off-nya misalnya jam 8, 1 jam pesawat domestik ini misalnya, kemudian pesan tiket balik jam 11, berangkat dari sono, take off lagi balik ke Kirana misalnya jam 12, artinya cuma butuh waktu 4 jam itu bolak-balik misalnya, bisnisnya mungkin meetingnya 2 jam. Tanpa dia sadari, nggak sengaja dia bawa misalnya gula kopi dari rumah, atau dalam tasnya ada semut yang kebetulan nyelip, atau ibu-ibu mungkin habis pengajian lupa tasnya dipakai, ternyata di dalamnya itu ada klepon, apalagi misalnya kalau makanan ini ada kue cucur ke bawah, nggak sengaja di tas nyelip, biasanya ibu-ibu pengajian nyelip kue cucur buat anak, lupa diambilin, semut semua dalam tas. Ceritanya berangkat dia balik papan, balik lagi, tuh semut yang ke bawah ke balik papan kemudian balik lagi, itu ngomong dia sama teman-temannya, ketemu sama teman-temannya, dia ngomong, misal ada semut, dia ngomong sama teman-temannya, Tong, lu tahu nggak Tong, barusan tadi gua ke balik papan, barusan gua tadi ke balik papan. Kata semut teman-teman yang lain yang di rumah tadi, dia bawa, udah balik lagi, ketemu lagi sama semut yang di rumah, lah ilok, kata orang Bekasi kan begitu, lah ilok, masa iya?
Ente jalan katanya dari dapur ke teras aja butuh waktu berapa jam kata dia, sampai ke Balikpapan kata semutnya. Lu kagak percaya sih. Tadi gua barusan ke Balikpapan. Lu naik apa? Ke bawah di toples. Ke bawah di toples. Siapa yang bawa? Yang punya rumah. Betul nggak? Mungkin nggak? Mungkin banget. Tuh logikanya, betul nggak? Ini Allah yang memperjalankan Nabi, masa kita nggak percaya? Nah, ini menjawab statement orang-orang orientalis yang nggak percaya demikian. Mana mungkin ini khurafat, cerita begitu. Nabi kalau mimpi iya katanya. Nah, walaupun ada pendapat dari Sayyidah Aisyah dan seterusnya ini. Nah, baik, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini demikian. Nah, singkatnya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad ini banyak pelajaran, banyak kisah. Kalau dalil secara logika seperti itu. Kalau bicara dalil Quran dengan Quran, saya kasih dulu. Kalau di pesantren itu kita belajar namanya ulumul Quran. Ada ayat menjelaskan ayat yang lainnya. Ada tafsir bil ayat, ada tafsirul ayat bil ayat. Ayat ditafsirkan ayat. Saya kasih contoh. Dengan dalil Quran juga, peristiwanya beda tapi serupa. Saya kasih contoh. Mungkin kita sering baca dalam ayat Al-Quran ada kejadian, ada kisah tentang Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman kita tahu dalam Al-Quran itu diabadikan. Nabi Sulaiman ini suatu hari pernah mengadakan sayembara, bikin sayembara di dalam Al-Quran itu diabadikan oleh Allah kisahnya buat mindahin singgasana Ratu Balqis. Nah itu kan kita dengar cerita dari dulu mungkin. Nah Nabi Sulaiman alaihissalam di dalam Al-Quran bikin sayembara. Apa dalam Al-Quran Allah sebutkan? Qala ya ayyuhal mala'u man ya'tini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Umatku kata Nabi Sulaiman, wahai orang-orang kata Nabi Sulaiman, karena umatnya Nabi Sulaiman ini ada jin, ada manusia. Siapa di antara kalian yang dapat memindahkan singgasana Ratu Balqis sebelum dia datang kepadaku menjadi seorang muslim? Sedangkan disebutkan dalam tafsir jarak singgasana Ratu Balqis ini di Yaman. Jaraknya di Yaman. Nabi Sulaiman ketika itu di mana? Di Palestina. Ya, Nabi Sulaiman ini adalah nabi yang membangun Masjidil Aqsa. Nah, jadi Masjidil Aqsa itu dibangun oleh Nabi Sulaiman. Yang peletakan batu pertamanya siapa? Nabi Allah Daud. Jadi yang ngebangun pertama kali Nabi Allah Daud, tapi belum sempat beliau bangun udah keburu meninggal, kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Itu yang bangun Masjidil Aqsa. Baik, balik lagi. Akhirnya apa? Nabi Sulaiman, siapa yang sanggup mindahin singgasana Ratu Balqis sebelum dia datang kepadaku dalam keadaan Islam? Ini jarak tempuhnya itu 2 bulan mindahin singgasana. Kita pindahan rumah aja bisa 3 hari, betul nggak Pak? Bu, kalau pindahan rumah berapa hari? Bisa sehari 2 hari, belum lagi kalau ibu-ibu perabotnya banyak banget. Nah ini mindahin singgasana Ratu Balqis, tiba-tiba Pak yang ngacung tangan pertama kali waktu Nabi Sulaiman bikin sayembara, siapa yang bisa mindahin singgasana Ratu Balqis? Qala ifritum minal jinni ana atika bih qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Di dalam Al-Quran katanya yang pertama kali ngacung apa? Ifrit. Ifrit ini tahu nggak Pak? Ifrit ini rajanya jin. Ya, rajanya jin itu namanya Ifrit. Makanya kalau ngasih nama anak jangan asal main comot baik di Al-Quran. Nama anak lo siapa? Alhamdulillah anak saya mah namanya ada di Al-Quran. Wah, siapa memang? Nama anak saya mah Ifrit. Ifrit nama jin. Nah, makanya jangan sembarangan baik mesti ngasih nama anak ya Pak. Ntar nama anak siapa nama anak lo? Anak gua mah di Al-Quran, lu kagak pernah baca Al-Quran sih, kagak pernah denger. Emang anak lu siapa? Azazil, nama iblis. Siapa lagi nama anaknya? Oh, nama anak saya Syaugi Faiz Rojim. Rojim itu terkutuk.
Nah, jangan asal baik namain di Al-Quran, betul nggak? Nah, balik lagi Ifrit ngomong, wahai Nabi Sulaiman, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya bakal mindahin singgasana Ratu Balqis, maksudnya kerajaan Ratu Balqis, sebelum kau bangun dari singgasanamu. Ini jarak tempuh 2 bulan ini, mindahin nggak main-main. Singgasana bahkan disebutkan dalam tafsir Al-Imam Al-Baghawi itu sampai kebun-kebunnya juga ikut pindah. Ada nggak yang kayak gitu? Coba cari kontraktor di Cibitung bisa mindahin rumah-rumahnya. Paling kayak gitu, kadang-kadang pindahan rumah lemari kagak ke bawah. Ini mindahin singgasana ama kampung-kampungnya dipindahin. Apa kata Ifrit? Saya bakal mindahin singgasana Ratu Balqis sebelum engkau bangun dari tempat duduk. Ini Ifrit. Makanya Ifrit ini ngomong, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Sesungguhnya saya atas pekerjaannya, maksudnya mindahin itu termasuk yang kuat dan bisa dipercaya wahai Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman apa? Kurang cepat. Kurang cepat. Padahal kalau kita begini nih, berapa lama itu? Berapa detik, Pak? Paling berapa detik, Pak? Nabi Sulaiman, ini bedanya. Ini saya mau kasih tahu dulu nih, Pak. Sejarah ini, sejarah. Nabi Sulaiman itu beliau waktu bangun Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, itu tukangnya 2 shift. Sama kayak di PT, 2 shift. Jadi shift pagi, siang itu manusia yang bangun Masjidil Aqsa. Shift malamnya siapa? Jin. Jin itu kerja shift malam. Manusia shift siang, malamnya jin yang kerja bangun Masjid Aqsa, dimandorin sama Nabi Sulaiman. Jin ada yang nembok, ada yang ngaduk. Tuh jin tuh. Ada yang ngaduk, ada yang mlester, ada yang masang keramik, ada yang naik ke genteng. Kalau bahasa kita mah begitu kalau nukang. Nah, ini dimandorin sama Nabi Sulaiman. Tapi giliran manusia kalau kerja siang bolong nggak dimandorin. Makanya kalau kita lihat dalam tafsir, Nabi Sulaiman waktu mandorin kerja jin waktu bangun masjid itu duduk Nabi Sulaiman di atas singgasananya sampai pegang tongkat beliau, sampai disebutkan dalam riwayat Nabi Sulaiman itu ya mandorin jin itu sampai meninggal. Nabi Sulaiman nggak tahu tuh jin kalau Nabi Sulaiman udah meninggal. Kalau kita lihat dalam tafsir, sampai jin itu tahu Nabi Sulaiman itu meninggal ketika tongkat Nabi Sulaiman jatuh karena udah dimakan rayap. Saking lamanya tuh Nabi Sulaiman meninggal, nggak ada yang tahu jin itu. Karena jin ini termasuk apa namanya makhluk kasta kedua di pandangan Nabi Sulaiman. Manusia itu nomor 1, jin kasta kedua, di nomor 2 kan sama Nabi Sulaiman. Nanti dalam ayat itu dijelaskan. Nah, jin ini kudu dimandorin baik. Kalau bahasa kita itu harus dimandorin. Tapi kenapa? Jin ini disebutkan oleh ulama adalah makhluk Allah yang paling tidak ikhlas kalau kerja. Makanya bingung zaman sekarang orang menomor 1 kan jin. Kalau datang ke fulan nanya atau ke mbah atau apalagi ustadz ada yang begitu. Nauzubillah min amin dah. Pak Ustadz, ini gimana usaha saya? Tadi saya mau nanya dulu ini. Nanya dulu sama jin saya. Pak Ustadz, saya begini-begini Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Ntar dulu saya mau tanya dulu sama jin saya. Ini PA nya orang kalau begitu. Jin di zaman Nabi Sulaiman kasta kedua, manusia nomor 1. Manusia waktu kerja kagak dimandorin sama Nabi Sulaiman. Begitu jin dimandorin sampai meninggalnya saja Nabi Sulaiman gak mau tahu tuh jin. Jangan sampai tahu. Kenapa? Kalau tahu Nabi Sulaiman waktu itu udah meninggal, jin berhenti kerja, masjid gak bakal selesai. Makanya kalau ada orang sini kalau kerja kudu dimandorin, berarti keturunan siapa? Keturunan jin berarti. Kalau kerja bakti dipanggil kata PRT, ayo warga musola Al-Ikhlas kita kerja bakti. Kalau ada Pak Lurah, ada pejabat, rame banget kerja. Kudu diliatin baik kalau kerja. Nah, berarti satu karakter dia sama jin, anak buahnya Ifrit yang waktu Nabi Sulaiman. Ini bukan saya ngomong, kalau kita lihat sejarah seperti itu. Nah, manusia itu identik dengan ikhlas dia kalau kerja. Contohnya bagaimana dalam ayat ini lanjutannya. Waktu Ifrit bilang,
wahai Nabi Sulaiman, saya bakal pindahin singgasananya sebelum kamu bangun di tempat duduk. Kata Nabi Sulaiman, kurang cepat. Tiba-tiba apa? Ada satu yang ngacung. Dalam Al-Quran, lihat nanti di Al-Quran. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaihi tarfuk. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Kemudian ada yang ngomong dari kalangan manusia yang mana ini orang ngerti tentang kitab-kitab Allah. Maksudnya orang alim, temannya Nabi Sulaiman. Disebutkan dalam tafsir, kata ulama, namanya adalah Asib bin Barkhiyah. Asib bin Barkhiyah. Kalau orang Sunda bilangnya Asep. Asep, tulisannya Asib bin Barkhiyah. Nanti kalau ngaji dalam tafsir itu dijelaskan nanti dalam tafsir Yasin. Itu banyak disebutkan Asib bin Barkhiyah. Asib bin Barkhiyah dia mengatakan kepada Nabi Sulaiman, dari manusia biasa. Ini namanya dalil sekaligus menjawab, dalil karomah. Ini namanya karomah, betul nggak? Apa kata Asib ini? Orang yang mengerti, orang alim tadi, dia katakan, wahai Nabi Sulaiman, saya sanggup pindahkan singgasan atau Balqis sebelum engkau mengedipkan kedua matamu. Kalau tadi bangun dari tempat duduk, kalau ini ting pindah. Sakti, bukan kayak iklan sampurna kretek. Ini lebih sakti nih jin nih, ting pindah. Dan disebutkan Nabi Sulaiman melihat ke atas, itu singgasana sudah ada, pindah ke situ. Berikut kampung-kampungnya pindah. Subhanallah. Apa korelasi dengan Isra Mi'raj, Beb? Kalau manusia biasa seperti Asib bin Barkhiyah mampu memindahkan singgasana yang jaraknya ribuan mil, lantas bagaimana dengan Allah, penciptanya Asib bin Barkhiyah, penciptanya Nabi Sulaiman? Tentunya Allah maha mampu, Allah maha bisa, Allah maha kuat untuk memperjalankan Nabi Muhammad dari Isra beliau Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa kita tidak mau beriman? Itu bicara iman. Itu dalilnya dalam Al-Quran. Nah, makanya kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran banyak yang menjelaskan itu. Makanya orang-orang yang pikirannya yang dikuatkan, diikat dengan iman, maka dia akan sangat menerima sekali dan beriman peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi. Namun dalam Isra dan Mi'rajnya Nabi, dibalik cerita yang begitu panjang dalam perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi, ada satu peristiwa. Nah, mungkin kalau kita dengar cerita Isra Mi'rajnya Nabi udah biasa. Nah, saya mau sampaikan satu momentum luar biasa sebelum Nabi dapat perintah sholat. Kita kalau cerita Isra Mi'raj pasti begitu aja pasti. Dapat perintah sholat 50 waktu jadi 5 waktu. Saya mau ambil poin-poin pelajaran penting untuk yang hadir pada malam hari ini. Yang pertama, ini dalil bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya orang yang sudah meninggal tidak bisa memberikan manfaat buat orang hidup. Jadi kalau ada yang mengatakan ngapain ziarah kubur, ngapain nemuin orang mati, orang udah mati gak bisa ngasih umpan, ngapain doa di makam? Memang orang mati bisa nolong kita. Kalau kita datang ke ziarah ke makam-makam orang saleh, ziarah ke makam para ulama, wali-wali Allah. Kalau ada yang mengatakan orang meninggal tidak bisa memberikan manfaat kepada manusia, salah besar. Dalilnya Isra Mi'raj. Kita lihat, saya mau ambil pelajaran. Waktu Nabi berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha, kemudian Nabi SAW mendapatkan perintah sholat. Kemudian juga jangan sampai berpikiran Allah di atas. Buktinya Nabi Isra Mi'raj nemuinnya di langit. Nah ini jadi salah paham lagi, baik, betul nggak? Nah, ini banyak sebagian kaum salah paham, kaum salah paham dah. Kaum salah paham memahaminya demikian. Dalilnya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah di langit, buktinya Isra Mi'raj. Nah, padahal kalau kita bicara dalil tentang ilmu tauhid, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah uluwul makan la uluwul makan. Allah itu tinggi kedudukannya, bukan tinggi tempatnya. Itu yang kita tanamkan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi menjumpai Allah di langit ketujuh di Sidratul Muntaha, itu adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Seorang
yang ingin berjumpa dengan kekasihnya pasti memberikan fasilitas yang paling mewah, betul nggak? Kita kalau ketemu sama orang yang kita demen, waktu anggaplah kita demen sama bini kita waktu dulu belum nikah, ketemunya kita mau di emperan atau paling bagus, paling romantis, betul nggak? Kita pasti pilihkan tempat yang paling baik, paling bagus. Apakah ketika kita bertemu di tempat yang paling bagus, paling tempat kita tinggal di situ juga? Kan belum tentu, betul nggak? Kita ketemuan sama orang, janjian di hotel berbintang 5, hotel bintang 5. Apa kita tinggal di situ juga? Enggak, karena kita ingin menjumpai seseorang yang kita hormati, orang yang kita cintai, kita memberikan fasilitas yang layak, tempat yang bagus. Begitupun Isra Mi'raj, Allah memperkenalkan menghendaki Nabi Muhammad ketika itu menjumpainya di Sidratul Muntaha, itu bentuk keistimewaan, dan Allah ingin memuliakan kekasihnya baginda Nabi Muhammad SAW. Poin yang pertama itu tadi saya katakan. Jadi Allah, kita yakin dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah tinggi kedudukannya, bukan tinggi tempatnya. Jadi jangan pernah ngikutin orang-orang awam zaman sekarang. Gimana yang di atas baiklah nantilah. Gimana yang di atas baik, ngomongnya pas di bawah pohon pisang. Lagi pas di bawah pohon beneran lagi ngomongnya. Terserah yang di atas. Yang di atas itu siapa? Genteng. Nah, makanya biasakan terserah Allah. Kok berat banget nyebut Allah. Ya, biasakan belajar, jangan pernah nyebut yang di atas. Terserah Allah, jangan terserah yang di atas. Di atas itu banyak kunang-kunang, laron, cicak, nyamuk, genteng, pohon kelapa, pohon mangga, gedemit, ya kan? Biasakan terserah Allah. Nah, ini poinnya nih, saya mau kasih tahu. Waktu Rasulullah dapat perintah sholat di dalam hadis Sahih Bukhari. Nah, ini penting ini. Jadi kalau ada yang mengatakan orang meninggal nggak bisa ngasih manfaat buat orang hidup, salah besar. Buktinya Isra Mi'raj ini diriwayatkan banyak sekali dalam hadis-hadis, baik itu dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau dalam Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Ibnu Majah, dan seluruh atau Kutubus Sittah. Peristiwa Isra Mi'raj ini populer, hadisnya itu hampir mutawatir. Kita lihat Nabi waktu dapat perintah salat 50 waktu, Nabi ketemu sama siapa? Habis itu Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah dalam nas hadisnya, "Ya Muhammad, madza faradallahu ala ummatik?" Apa yang Allah wajibkan kepada umatmu wahai Muhammad? Dijawab sama Rasulullah, qala khamsuna salatan, salat 50 waktu. Kemudian apa kata Nabi Musa? Ya Muhammad, salit takhfif, minta keringanan sama Allah, fa inna ummataka la yutiquna ala dhalik. Wa qad ikhtabartu ala bani Israil wa hum ashaddu quwwatan min ummatika wa hum la yutiquna ala dhalik. Wahai Muhammad, minta keringanan sama Allah karena umatmu enggak bakal mampu. Saya sudah pernah uji kepada umat saya salat 50 waktu, mereka lebih kuat dari umatmu, mereka pun enggak sanggup. Singkat cerita, poinnya Rasulullah minta keringanan sampai jadilah bolak-balik, itu disebutkan ada yang mengatakan sampai 4 kali, sampai 5 kali bolak-balik. Jadilah salat yang tadi Allah wajibkan 50 waktu jadi 5 waktu tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. 1 waktu dibalas 10. Jadi seperti salat 50 waktu juga. Singkatnya, kewajiban salat itu menjadi 5 waktu. Bentuk kasih sayang Allah kepada kita dan kelembutan Allah kepada Nabi Muhammad. Rahmatnya dapat ke kita. Salat jadi 5 waktu. Bayangkan pertanyaan saya. Waktu Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Allah Musa. Nabi Musa udah meninggal belum? Udah meninggal belum? Udah meninggal. Kalau bukan saran Nabi Musa, berapa kali kita salat? 50 waktu. Artinya orang meninggal ngasih manfaat gak? Ngasih manfaat. Ini dalil gak terbantahkan. Bacanya aja kurang diresepin, kurang piknik, betul gak? Lah ini dalilnya. Gara-gara Nabi Musa, saran Nabi Musa, saran itu manfaat gak? Lah orang ngasih saran. Coba kalau kita jalan, saya aja jalan ke sini pakai map. Kalau nggak pakai map, kagak nyampe ke sini. Bang Neman yang ditanya sama si keder ke sininya, betul nggak?
telepon-telepon. Ini kan sarana, manfaat, betul nggak? Nah, orang hidupnya maunya Quran, hadis, nggak percaya lagi sarana, wasilah, perantara segala macam. Nah ini dalilnya, maksudnya kita bicara dalil aja dah. Nabi Musa ini udah meninggal waktu ngasih saran nama Rasulullah SAW. Sampailah sholat yang 50 waktu jadi 5 waktu. Kalau bukan saran Nabi Musa, sholat kita 50 waktu. Kira-kira nih orang kirana kalau sholat 50 waktu bakal bolong-bolong kagak? Lah berhenti, resign semua dari pabrik. Baru mau melukin bini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru mau meluk. Lah kapan bikin anaknya kita, Bu? Betul nggak? Kerja, saya yakin yang kerja pada murtad. 5 waktu susah kita mau sholat Jumat dulu nggak kalau di pabrik? Coba tanya yang kerja di pabrik, sholat Jumat kayak sampai berantem dulu sama manajer. Ya, saya tahu, saya sering di pabrik itu sampai ada yang cekcok dulu mau sholat Jumat, ribet. Apalagi kalau bayangkan sholat 50 waktu, saya yakin lowongan itu pasti diseleksi lewat agama. Muslim jangan dah kerja ribet, dia mah kalau kerja sholat baik kerjaannya nanti. Tuh ribet gak? Ribet. 5 waktu ini masih bolong orang kita, betul nggak? Betul nggak? 5 waktu nih masih berat nggak kira-kira di kita nih? Kita lihat masyarakat kita yang mayoritas Muslim masih berat. Buktinya apa? Lihat aja masjid-masjid musola, betul nggak? Kita yang tahu jawabannya. Sholat 5 waktu. Kira-kira saya mau tanya, nih orang segini banyak nih perempuan kena. Kira-kira nih kalau subuh segini nggak orangnya? Moal, betul nggak? Nggak mungkin. Oh Beb, alhamdulillah Beb, di musola kita mah alhamdulillah 30 orang mah ada kalau subuh. Masya Allah berarti. Tapi ini Beb, marbot, imam, muadzin, pengurus 2, sisanya kipas angin. Kipas angin dihitung juga jemaah subuh. Lah kenapa Beb? Kipas angin nyala juga waktu subuh dia. Dihitung berjamaah juga. Tuh, kipas angin segitu kayak 30 dihitung. Kipas anginnya ada berapa? Ada 23 mah. 7 berarti. Tuh benar nggak? Ramenya kapan? Nanti. Nah, ntar lagi nih Ramadan nih. Taraweh nih. Ini kalau taraweh luar biasa udah semangatnya. Segitu kayak bagus. Segitu kayak bagus, sampai kadang-kadang kalau taraweh itu beludak sampai panitia, sampai yang DKM itu nyiapin tenda sampai keluar luar biasa dah ini, luar biasa. Sampai panitia itu rapat dadakan, ini kayaknya masjid tahun depan kita legain nih, rencananya nih udah langsung punya apa planning. Ini kayaknya musola kita kagak nampung nih, tahun depan kudu dilegain ini. Kata yang lain, iya nih kagak nampung ini sholat, gila ini jemaah sampai ke jalan-jalan katanya. Belum itu mau dijalankan, sehari-hari ngelegak sendiri itu musola. Hari kedua ngeluas semeter, hari ketiga musola agak luasan 4 meter, sampai sudah mau 20-30 itu udah banyak tereliminasi itu. Tinggal sandalnya doang di luar, orangnya tinggal 2 soft. Apalagi kalau sudah mau 27-28 detik-detik akhir itu injury time, sudah 28, 29, tarawehnya udah di mall semua udah. Bener nggak orang sini Bu? Lagi ibu-ibu dah di mall tarawehnya udah beda semua. Orang kita begitu, iman kita begitu memang masih Yazid kayak kerupuk iman kita, ya kayak kerupuk, kudu dimasukin toples baik, keluar toples dikit, buset dah. Udah alot bener nggak Pak? Nah, makanya kudu toples maksudnya apa? Banyak-banyak di masjid maksudnya. Iman kita ini kayak kerupuk. Nah kerupuk itu kalau keluar dikit aja jauh dari masjid, nah, anggap toples itu kayak masjid. Nah, kudu banyakan di toples biar nggak gampang alot. Nah, kalau taruh di luar kagak pernah ke masjid, nah, alot pasti. Ya apa wae nanti dilakuin sama dia, naudzubillah min. Balik lagi. Nah itu pertama. Poinnya dalil. Ada peristiwa yang menarik lagi. Jadi Nabi Muhammad sebelum naik ke Sidratul Muntaha mendapatkan perintah salat. Nah, ini dalilnya di dalam kitab Anwarul Bahiyah fil Isra wal Mi'raj Khairil Bariyah. Itu ditulis oleh guru kami Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, seorang ulama di Mekah, muhaddits, guru kami. Itu beliau rahimallahu taala anhu, beliau
menyebutkan di dalam kitab beliau ada satu riwayat Rasulullah SAW ketika naik ke Sidratul Muntaha sampai beliau ini sebelum ke langit ketujuh, Rasulullah SAW ra'a rajulan mughayyaban binuril arsh. Ra'a rajulan mughayyaban binuril arsh. Jadi Nabi Muhammad SAW melihat sosok laki-laki yang diliputi cahaya arsh. Maksud dengan cahaya Allah yang begitu luar biasa, depan, belakang, kanan, kiri, samping, kanan, kiri, luar biasa sampai membuat takjub Nabi Muhammad. Ketika itu ditemani sama malaikat Jibril. Sampai Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ini di langit ketujuh, apakah ada seorang nabi yang belum aku temui wahai Jibril?" Ini nabi apa? Kata Rasulullah. Karena nabi dari langit pertama, langit kedua, kita tahu kan riwayatnya. Langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, ketujuh itu berjumpa dengan Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Nuh dan seterusnya. Kata Rasulullah, ini nabi siapa yang belum saya temuin? Kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, innahu laisa binabiyyin wala rasulin wala malakin." Ya Rasulullah, ini bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, juga bukan seorang malaikat. Lah, ini siapa? Kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, ini adalah cerminan dari umatmu." Sampai membuat Rasulullah takjub ini. Ini adalah manusia biasa dari kalangan umatmu yang Allah berikan cahaya yang luar biasa lantaran dia semasa hidup ya Rasulullah dia istiqomah melaksanakan 3 hal ini. Istiqomah semasa hidupnya. Apa ya wahai Jibril? Yang pertama ya Rasulullah, lam yazal lisanuhu ratban bi dzikrillah. Ya Rasulullah, semasa dia hidup ini lisannya selalu basah menyebut nama Allah, selalu zikir kepada Allah. Makanya kan kita diajarkan sama ulama kita, kalau subuh baca Wiridul Latif karya daripada Al-Habib Abdullah bin Haddad, atau kalau maghribnya baca ratib, baca zikir, pokoknya banyak amalan-amalan agar lisan kita tercatat seperti yang dikatakan oleh malaikat Jibril tadi. Orang ini istiqomah selama di dunia hidupnya, lisannya selalu basah menyebut nama Allah. Bahkan Al-Imam Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas dalam kitab Tajul Aras, juga Al-Imam Ibnu Atta As-Sakandari, termasuk orang itu masuk dalam kategori zikir adalah sima'ul alim wa sima'u hadithin Nabi Muhammad SAW. Termasuk juga zikir, ini malam ini kita duduk, ini termasuk dihitung zikir lisan kita menyebut nama Allah, walaupun sebatas kita yang ngedenger. Waktu duduk di majelis taklim, ngaji, mendengar hadis Rasulullah, kita termasuk orang yang dikategorikan lisannya basah berzikir kepada Allah. Alhamdulillah. Nah, makanya duduk di majelis taklim itu dihitung zikir. Cara agar kita masuk dalam kategori orang yang tadi berzikir, lisannya selalu basah menyebut nama Allah. Duduk di majelis ilmu termasuk, kata ulama. Nah, kemudian yang kedua, wahai Rasulullah, ini orang qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya semasa hidup di dunia selalu terpaut dengan masjid, sama musola, terpaut dengan rumah ibadah Allah, masjid. Dikit-dikit bawaannya mau ke masjid, bukan hanya sebatas dikit-dikit mau ke masjid, artinya dia punya hubungan kuat, erat sama masjid. Punya duit nyumbang ke masjid, punya harta lebih dia bantu buat keramik musola, bikin apa pokoknya yang kaitannya dengan masjid. Sholatnya di masjid, pokoknya dikit-dikit bawaannya ke masjid. Beb, saya alhamdulillah beb ke masjid baik sering saya, apalagi tiap malam Jumat saya mah non-stop. Kadang-kadang saya dari maghrib sampai isya, lanjut lagi sampai jam 12 malam. Nah, terus sisanya ngapain habis isya? Nyuci motor di masjid. Timbang nyuci motor ke masjid, sholat mah kagak ke masjid. Ada yang begitu, ada nggak bang? Gitu. Adik Kriana mah kagak ada, insya Allah soleh-soleh semua bapaknya. Ada yang ke masjid timbang numpang mandi doang, sholatnya kagak. Ada yang begitu. Ada yang kalau ke masjid timbang minjemin karpet masjid doang, orangnya kagak pernah ke masjid. Kalau pas hajatan dia baik banget sama DKM masjid. Ada yang begitu? Kagak ada di sini, masya Allah, amin. Nah itu mah kasih tahu Bapak DKM, ya itu kalau kita ngaji fikih kagak boleh. Ya, nggak boleh hukumnya kalau sarana prasarana masjid. Kalau air, misal kalau kita ngaji di fikih,
Air kalau dia diwakafkan untuk masjid, nggak boleh digunakan buat umum. Khusus buat keperluan masjid, orang sholat segala macam, nyuci najis boleh. Tapi kalau makanya biasakan, kalau kita mau bikin wakaf buat masjid, air, niatkan wakafnya itu limaslahatil muslimin, untuk maslahat orang muslim. Jadi mau dipakai apapun selagi buat hajat maslahat orang muslim, jadi boleh. Makanya kalau kita yang bersedekah, punya duit, punya harta lebih, kalau lebih pengen umum manfaatnya, niatkan buat maslahatul muslimin. Jadi biar nggak punya kena dampak efek hukum haram nantinya. Ini musola apa ini air saya bikinkan MCK atau keran, saya khususkan untuk masjid. Nah ribet nantinya. Kasihan nanti kalau ada yang bawa motor nyuci ke masjid. Ya, kalau ada yang ke masjid butuh air minta ngasih keluarga, ini jadi haram nantinya. Nah, itu kalau kita ngaji di fikih seperti itu. Nah, beramal itu kudu pintar. Beramal kudu pintar. Jadi jangan dibatasi, kalau beramal pintar cerdas itu pahalanya juga banyak. Juga orang kalau beramal pakai ilmu tepat sasaran dapat pahala. Orang kalau beramal nggak pakai ilmu, nggak sesuai dengan disiplin ilmunya, bukan pahala, justru kadang-kadang jadi dosa. Maaf, ini mah kita ngomong bicara per-peran kadang-kadang. Makanya penting di perumahan kalau di masjid-masjid itu kudu ada pengajian, ke DKM-nya kudu hadir baik kudu. Maksudnya apa? Kita bicara dalam sistem pengelolaan uang masjid. Itu penting. Jangan nanti maaf, mungkin mudah-mudahan di sini kagak ada. Masjid nih punya kas saldo sekian 20 juta. Berhubung kagak ada pembangunan kegiatan apapun, uangnya dipinjem-pinjemin sama jemaah masjid. Ada yang begitu? Ada jemaah minjem dulu dah uang masjid, pakai dulu dah, terganti ada rezekinya, gol bisnis saya pas saya lebihin. Ada yang begitu nggak? Suka ada baik. Ini mas saya ngomong benar-benar bicara hukum ini, hukumnya haram. Udah izin Bib sama DKM, DKM merestui, pengurus pun merestui. Itu kan bukan duit DKM, betul nggak? Bukan duit DKM. Itu duit keropak berjalan, kudu izin nama yang ngisi 2000 itu. Bisa kita tahu yang ngisinya siapa? Izin atau Pak saya pinjam duitnya Pak 2 juta, Bapak yang nyumbang 2000 ya, datangin atau tuh. Nah begitu hukumnya, jangan main kasih baik. Jadi saya kagak kasih gak enak, ini orangnya rajin banget, kenapa nggak duit ente? Nah jadi kan jadi pelan. Ini penting saya ngaji begini, bukan saya singgung-singgung ini buat memojokkan orang, ini ilmu. Maksudnya apa? Jadi jangan sampai kita niat ibadah ngurusin masjid justru jadi mudorot karena kebodohan kita. Nah, itu banyak di masjid begitu, renov masjid. Ini kalau kita ngaji dalam kitab, dalam disiplin ilmu fikih, tajdidul masjid itu ada hukumnya, ada tata caranya. Nggak main renov kayak kurang pantas di masjid, jendelanya nggak matching. Zaman sekarang mah udah main holo kata dia. Udah rombak-rombak ganti kusen. Itu yang wakaf siapa? Main renov-renov kebetulan anggarannya gede. Banyak kayak begitu. Kusen kayu masih bagus-bagus udah buang aja. Ini haram hukumnya, menghilangkan jariah orang itu. Tajdidul masjid, renovasi itu masjid itu boleh dengan catatan kalau dalam fikih itu sekiranya nih masjid kalau kagak direnov orang bakal takut ketiban genteng. Bakal roboh nih mati orang sholat. Wajib renovasinya baru. Ini masjid bagus, kadang selerah dong DKM-nya, kagak enak dilihat ini. Kacanya kuno banget ini, keramik kayaknya. Wah, ini keramik kayak di perumahan ini BTN katanya 30 kali 30. Udah ganti granit apa? Granit. Ini kan jariah orang. Apalagi kalau orang udah meninggal, nyumbang itu dia kepengen orang waktu nyumbang musola, bagian kayak maupun dia baik mau ngasih 1 semen sak, pengen semasa dia dikubur itu ngalir terus pahala 1 saknya itu. Tiba-tiba kita buang begitu aja pahala orang. Nah itu maksudnya. Saya sering marahin ngomelin DKM itu sering begitu. Bukan saya ngomelin ini karena saya benci, enggak, cinta. Agar kenapa? Agar ibadah mereka ngurusin masjid bernilai pahala di sisi Allah, bukan jadi dosa, ngalir terus dosanya nanti. Nah, itu sering, makanya saya banyak ngajar di masjid-masjid jami itu, sering saya bikin pengajian fikih soal jawab. Terkhusus kalau saya biasanya pembukaan saya bikin pengajian khusus tentang sistem tata kelola uang masjid. Biar pada ngerti sebelum jadi DKM itu, jangan udah dilantik ketua DKM yang song-songan banget gitu, kayak maksud bangga-banggaan, atau ketua DKM seumur hidup.
Ada yang kadang-kadang ketua DKM seumur hidup, meninggal ketua DKM ganti sama anaknya. Anaknya bendahara keponakannya, terus marbotnya mantunya segala macam, udah kayak turun-temurun, udah kerajaan di masjid. Ada yang begitu. Kalau udah bicara gaji begitu rapat, ini gaji kudu layak keluarga dia semua. Gaji jangan 1,5, kudu 3 juta biar lestarikan, biar masjid lebih makmur. Nah, itu banyak. Insya Allah di sini mah kagak, kalau di perumahan mah rapi biasanya, diawasi, ada penasehat segala macam. Itu penting, ada nasihat, ada penasehat, ada ustadz, tokoh yang ngerti dalam hukum syariat Allah, itu biar ngontrol, maksudnya biar dikontrol. Jadi nggak ada kita ini bicara begini bukan karena benci, enggak, biar lebih rapi ke depannya. Jadi kalau masjid dalam sistem syariatnya rapi, dalam tata kelolanya menurut fikih juga bagus, insya Allah berkah, jemaahnya pun gampang, takminnya pun bakal rame. Berarti kalau udah DKM udah main niatnya sudah beda, nggak baik, itu pasti berdampak dalam takmirnya, pasti berdampak, nyari dana susah, orang kurang percaya, betul nggak? Nah itu makanya ini pesan untuk DKM, bukan DKM sini insya Allah soleh dah, DKM kita doakan biar soleh, panjang umur, baik, amanat, jujur. Ini mah pelajaran ilmu ke depannya di balik peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita kalau mau meladeni Nabi harus full, jangan setengah-setengah. Jangan bicara sholat doang. Saya mah sholat alhamdulillah beb, tapi kalau untuk maksiat ada susah saya ninggalinnya. Nah kagak bisa juga begitu. Namanya maksiat sama taat itu nggak bisa berjalan berbarengan. Makanya kalau kita ngaji dalam hadis arba'in, ini pesan Nabi. Tadi sudah di MC nyampaikan demikian. Maksiat, taat digambar sampai gambarin utan-utan sampai presiden tadi sudah dikasih tamsilnya. Luar biasa tuh MC. Makanya ngomongnya saya tadi ngeri rada nyerempet tadi. Nah, makanya saya kasih tahu orang kan banyak nih fenomena nih di kita itu, betul nggak? Kita kan kalau bicara sholat, Nabi dalam satu hadis kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bil abdu as-shalah, kata Nabi. Pertama kali yang dihisab dari seorang hamba adalah sholat, kata Nabi. Fa in saluhat saluha sa'iru a'malihi wa in fasadat fasada sa'iru a'malihi. Yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti di yaumil qiyamah adalah salat. Kalau salatnya bagus, yang lainnya bakal bagus. Maksudnya amal-amal yang lain bakal bagus. Kalau salatnya kagak bagus, salatnya kagak ada catatannya, yang lainnya pun tolak sama Allah, jelek juga ngikut. Nah, di zaman sekarang fenomenanya begitu. Ada orang kalau ama kegiatan sedekah mah resep, nyumbang baik, kalau diajak sedekah mah masya Allah luar biasa. Pak, bang mau numbang apa bang? Gope. Acara apa? Sholat Mi'raj 1 juta. Saya nang begini. Begitu yang sholat, saya mah cuma kalau bab sholat mah saya belum nih kayaknya nih. Kalau sholat mah saya masih kata dia tuh maghrib isya doang saya. Untuk duhur, asar, subuh mah itu yang masih berat saya. Ada yang begitu kan? Atau yang ngomong gini, saya kalau sedekah mau ayo baik, kata dia, kalau yatim nomor 1 dia. Tapi kalau saya ini doain Pak Ustadz, ini saya sholat doang nih, rada belum nih. Mudah-mudahan sedekahnya biar dapat hidayah, biar sholat. Nah kalau ada orang kagak mau sholat, sedekah demen. Nah gimana ini? Haba'an manthurah. Itu sia-sia pahalanya. Kayak kita nuang air di wadah yang bocor. Kira-kira bakal penuh kagak? Kagak. Nah, itu begitu maksudnya hadis itu kata Nabi. Sholat ini kuncinya. Jadi sholat lima waktu. Makanya dalam hadis kata Nabi, kita lihat nih dalam hadis arba'in Nawawi, Imam Nawawi itu mengumpulkan ada 40 hadis. Ini hadis sering kita dengar. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Nabi SAW, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhum mastata'tum. Ini hadis populer banget ini hadis. Kata Nabi, mana haitukum anhu fajtanibu. Apa-apa yang aku larang kepada kalian, yang kularang kepada kalian, kata Nabi, tinggalkan. Lihat kalimatnya nih, lihat diksinya Nabi. Kata Nabi, wa ma amartukum bihi fa'tu minhum mastata'tum. Apa yang aku larang kepada kalian, tinggalkan, kata Nabi. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, lakukan semampu kalian. Tuh lihat kalimatnya ya. Kata Nabi, apa yang aku larang kepada kalian, tinggalkan. Artinya kalimat ini kata ulama tidak ada tolerirnya.
Tidak ada dispensasinya sama sekali. Ketika berhubungan dengan maksiat, tinggalkan. Sanggup, nggak sanggup, suka, tidak suka, tinggalkan. Tapi begitu Nabi bicara tentang masalah taat, ibadah, kita menjalankan perintah Allah, apa yang aku perintahkan kepada kalian, kata Nabi, lakukan semampu kalian. Kita belum mampu sholat sunnah, cuma wajib doang, jaga wajibnya sudah. Kita masih rada-rada kadang-kadang sholat, kadang-kadang suka rada telat. Yang penting masih sholat. Betul nggak Pak? Subuh nih, Beb saya mah sholat Beb kesiangan Beb, terus gimana subuhnya? Bangun jam berapa? Jam 7, jam 8. Sholat yang penting, qadha langsung subuhnya. Walaupun nanti orang beranggapan, Masya Allah itu Pak Haji, Bapak itu Bapak RT, gila katanya duhanya kagak pernah tinggal. Saya lihat duha terus dia, padahal duhanya pakai kunut. Subuh ngodok, yang penting sholat. Beb saya ketinggalan sholat Beb, macet tadi. Yang penting sholat, jangan ditinggalin. Kalau ketinggalan terus, kurang ajar namanya. Kamu ketinggalan subuh berapa kali? Ya semenjak balik aja Beb. Nah, ini kelewatannya orang kudu duduk ya berarti. Ya Bu ya. Bu, kalau punya laki, Pak, misal kalau ibu-ibu, orang kalau kagak sholat, itu namanya apa? Hewan. Yang membedakan manusia dengan binatang itu sholat. Binatang tidak Allah beri akal, manusia Allah beri akal. Binatang makan sama kita makan, tapi yang membedakan manusia dengan binatang, mereka tidak sholat. Betul nggak? Pernah lihat sapi sholat? Lah viral langsung kalau ada sapi sholat. Lah rame perumahan ini pasti. Tuh makanya ibu, kalau punya laki kagak sholat, berarti ibu dikekepin sama sapi, jurik. Nah, kalau bapak juga sama, punya bini kagak sholat di rumah, sama aja bapak nidurin sapi, nidurin jurik. Nah, makanya ini pelajaran sholat di rumah kalau mau berkah rezeki. Jangan udah ngomong gitu, sholat kagak, nih dua laki bini sholat kagak, begitu dapat musibah ngomong, ya Rob ini Pak ujian kita bertubi-tubi Pak, ujian kita bertubi-tubi, ini Allah lagi sayang sama kita. Musibah bloon itu namanya. Ya, musibah, jangan ujian. Sekolahnya kapan atau ujian baik? Ya, banyak nih kayak jangan ini sholat enggak pernah, kalau ngedoa panjang banget kayak film Indosiar itu begitu. Coba lihat aja film Indosiar begitu. Kalau ngedoa, ya Allah, ampuni dosa dia. Ngedoanya lagi berjalan, kadang-kadang di restoran kadang-kadang. Ngedoa mah lagi sholat. Lagi sholat, jangan ngedoa lagi apaan baik. Jadi sholat itu baru doa. Makanya definisi sholat dalam fikih itu ya as-salah lugatan ad-du'a. Sholat secara bahasa dalam fikih itu namanya doa. Artinya kita waktu sholat secara tidak langsung lagi ngedoa sama Allah. Banyak bacaan dalam sholat itu yang kita tahu pahami maknanya adalah munajat kita kepada Allah. Kita sedang berbicara kepada Allah, Tuhan yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, nafas kepada kita, nikmat yang begitu banyak kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, enggak bakal mampu kita bakal ngitung. Enggak usah jauh-jauh kita dikasih apa namanya, ini nikmat paling besar, nikmat iman dan Islam. Enggak usah jauh-jauh kita bisa hitung nikmat kita dikasih kerjaan, gaji, rezeki, anak, bini, istri. Kita hitungin, pikirin nikmat yang paling kecil saja menurut kita, tapi besar di sisi Allah. Pikirin dah, Allah bikin lubang hidung kita di bawah. Nih, lubang hidung Bu, dibikin di bawah Bu. Bayangin Bu, bikin lubang hidung di bawah. Coba bayangkan kalau Allah bikin lubang hidung kita di atas. Nah, di Shopee pasti ada yang jual, di Lazada, Tokopedia pasti ada produsen yang bikin payung hidung. Apalagi musim hujan, betul nggak? Ada payung hidung. Kenapa? Lubang hidungnya di atas, kalau udah hujan begini, apa pasti kita? Allah bikin di bawah, kalau hujan kagak kehujanan, betul nggak? Itu baru kita ngitung letaknya saja, belum lagi letak nafasnya, nikmatnya. Coba orang pilek sama orang kagak pilek,
lagi hidung mampet coba, wah kesiksa banget kagak bisa napas, betul nggak? Tidur miring salah, tengkurap salah, begitu lega flu-nya hilang, nikmat gak napas. Kita itu bisa merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita berharga tatkala nikmat itu diambil sama Allah. Betul nggak? Kita niat napas ini mungkin biasa aja, nikmat napas bagi kita biasa. Coba yang punya asma, aduh mau napas, begitu lega, alhamdulillah ya Rabb, engkau masih berikan saya nafas. Coba waktu bengeknya baru ingat dia, waktu sehatnya kagak. Nah ini nikmat. Makanya Isra Mi'raj ini mengajarkan kepada kita banyak hal, terutama dalam rumah tangga. Masalah sholat ini Pak, filosofinya banyak Pak. Sholat ini kalau kita pakai filosofi, kita lihat dalam sholat ini secara tidak langsung, sholat ini struktur kita dalam rumah tangga. Yang namanya sholat, imam ada makmum, betul nggak? Bapak di rumah tangga sama seperti imam dalam sholat, ibu jadi makmum dalam sholat. Imam ruku, makmum ngikut ruku. Itu makanya fungsinya bapak jadi imam di rumah tangga. Maksudnya yang kita keras sama bini dalam artian bab syariat. Bini kita kalau kagak sholat ngomel, marahin. Walaupun kadang-kadang kalau sehari-hari dalam perihal dunia bini kita ngomel be sama kita, tapi kalau perihal sholat bapak kudu tegas, jangan jadi suami-suami soleha. Lah iya kudu begitu. Ini bocah zaman sekarang, maaf Pak, orang-orang zaman sekarang nih, ini musim hujan kemarin kan lame banget musim hujan. Kadang-kadang kita nih lihat musim hujan, anak-anak kita nih Bu, kalau ada musim hujan, ibu-ibu yang apa namanya macan ternak, mama cantik nganter anak. Ini kan sering banget nih kalau bapak kalau udah musim hujan nih, pagi-pagi jam 6 jam 7, benar nggak? Nganterin bocah sekolah, hujan-hujan, pakai jas hujan, bela-belain itu nggak Bu? Ustaz Fauzi Ahlan. Silakan. Ustaz Fauzi sehat. Bu, kalau hujan sekolah kemarin Bu, bela-belain pakai jas hujan dulu nggak ngantar sekolah. Terus apa kata emaknya atau bapaknya ngomong, ini bocah kalau dia kagak sekolah ini mau ujian, kesian kalau kagak sekolah, nanti nilainya jeblok, anjlok. Udah belain kadang-kadang bapaknya yang ngantar pakai jas hujan, dongok banget pakai jas hujan. Takut anak tadi kalau dia nggak sekolah absen, ini hujan nih, paksain sama dia sekolah. Takut anaknya tadi kagak dapat nilai alfa atau ngurangin nilainya, dan takut kagak naik kelas. Pas lepas ngaji sore-sore hujan, emaknya bapaknya ngomong, udah mah hujan ini, mah hujan ini mah, masih besok bisa ngaji, jangan paksain bocah demam bocah nanti katanya panas, ntar bocah sakit. Pas lebah ngaji masih mikirin sakit, takut sakit, giliran sekolah dibela-belain, padahal mah di kuburan kagak ditanyain sama malaikat mungkar nakir. Bener nggak? Kenapa lu tong waktu sekolah kagak sekolah lo? Gua azab nih, kagak mungkin begitu, betul nggak? Agama penting, kita kadang nyepelein masalah ngaji. Ini bocah ngaji disepelein. Maaf, ini kalau ada TPA nggak di sini? Ada TPA? Ini kadang-kadang TPA ini tersisihkan, nggak kurang dianggap. Kadang guru-guru TPA sering banget disuzonin, betul nggak Pak? Ngaji kadang-kadang baru dimintain gocap dong. Guru tuh digibahin, sekampung-kampung kadang-kadang seperumahan digibahin. Ustadz mata duitan, bocah ngaji Quran, benar nggak Pak? Zaman sekarang nih, ini mah di kampung lain dah, insya Allah di sini mah pada ikhlas-ikhlas semua anaknya. Kadang-kadang kalau kita masukin anak ngaji kurang peka sama guru ngaji, maaf, sama guru ngaji kurang peka. Anak kita ngaji bisa baca Quran, padahal itu nikmat yang luar biasa. Tuh kita kalau meninggal anak kita bisa ngaji, bangga nggak kira-kira di kuburan kita anak kita yang ngajiin kita, betul nggak? Kadang-kadang kurang diperhatikan. Tapi kalau pas lepas sekolah, masuk sekolah 5 juta 7 juta, bela-belain jual motor demi anak sekolah, betul nggak? Bayaran SPP sekolah 200 300, bukan saya nyepelein sekolah atau merendahkan sekolah, bukan. Cuma kadang-kadang kita nggak berimbang, kadang nggak lebih memprioritaskan akhirat. Begitu ngaji, ustadznya nanti tolong lu bilang sama mak lu ya,
besok bayaran nih gocap nih katanya buat bayar lampu, bayar listrik nih. Mai bilang, Ustadz lu mata duitan banget ya, dikit-dikit duit mulu. Gocap, bocah bisa baca Quran, diajarin sholat, betul nggak Pak? Lah kita sudah tahu, sadar diri kagak sanggup ngajarin bocah sholat. Pas lebah ustadznya ada iuran, ustadznya juga manusia. Emang ustadznya makan ikro? Kadang-kadang kurang diperhatiin, maaf ini kudu perhatian. Maksudnya yang di musola, di masjid kalau ada guru ngaji, perhatikan. Kesian, kadang-kadang kurang diperhatikan. Maaf, kadang-kadang ya Allah, kesian. Ya, ini kadang-kadang kita sebagai orang tua kadang-kadang begitu. Gimana anak kita mau pintar ngaji, ustadz kadang-kadang minta gocap kayak digibahin. Kadang-kadang maaf, bayaran pedang tibang beda goceng doang pindah ngaji. Ada yang begitu. Di sana berapa ngaji kalau di musola Ikhlas? 35. Sono murahan 25 katanya. Uset dah orang tua begini kudu diruknya ini. Ngaji ente kalau kudu royal sama guru itu. Anak kita kalau mau berkah royal sama guru ngaji. Kenapa? Bu, saya belum pernah lihat. Kita punya anak nih disekolahin, di mit sampai harta benda kita korbanin. Anak sekolah SD, SMP, SMA, kemudian masuk kuliah, mau ambil S1, S2, S3, S4 kalau perlu. Kalau kagak ada S4, profesor, doktor. Ngaji kagak bisa. Karena dari kecil didoktrin sama mamanya sekolah formal tinggi-tinggi. Kenapa toh? Lu kalau kagak kerja, nggak punya sejarah ijazah, susah lu ngelamar di pabrik. Lu mau kerja kagak nyaman dikit di kantor, kudu S1, S2. Pengajian, baca tulis Al-Quran, sholat, boro-boro dibekalin dari kecil. Emang bapak mau punya anak lulusan S1, S2, S3, waktu kita meninggal bacain tesis di kuburan kita, bacain skripsi? Pak, berhubung saya waktu dulu kecil bapak nggak pernah sekolahin saya, atau di TPQ atau di PAUDku saya nggak pernah bisa baca Quran. Ini hasil selama ini bapak nyekolahin saya, izinkan bapak saya baca skripsi kalau S1, atau yang S2 saya mau bacakan tesis buat bapak. Mudah-mudahan bapak tenang di kuburan sana. Kita mah empet dalam kuburan, lihat kalau bisa muncul pala kita cekak anak kita, betul nggak Pak? Sambar geledek, lu gua butuh Fatihah bukan tesis tong, betul nggak begitu? Nah kita kan nyadarnya kalau udah mati Pak, betul nggak Pak? Nyadar-nyadarnya kalau udah mati. Coba kalau baca mati dah bapak sekarang, nggak mau kan? Punya anak begitu Pak, nyesel. Kalau punya anak begitunya nyesel. Makanya mumpung sekarang masih hidup, ini anak kita betul-betul kita titipkan, kita kader betul, minimal dia bisa jaga salat 5 waktu, sholatnya betul, bacaan Qurannya bagus. Setidak-tidaknya kita punya anak waladun saleh yad'ulah, kata Nabi. Amal yang nggak pernah putus 3 tuh, yang sering kita dengar hadisnya. Idza mata ibnu adam in qata amalu illa min thalas. Kalau meninggal manusia itu tidak terputus amalnya kecuali 3 hal. Salah satunya apa? Waladun saleh yad'ulah. Waladun saleh yad'ulahu. Anak yang saleh yang mendoakan dia. Nah kita anak kita boro-boro soleh, kita sadar diri kita kagak soleh nih jadi orang tua. Setidak-tidaknya kepengen punya anak soleh yang bakal apa? Nolongin kita di kuburan, bacain Fatihah buat kita. Pak, di dalam kitab Mawaid Usfuriyah itu disebutkan Pak, di dalam kitab Al-Imam Usfuri itu di dalam keadaan orang ahli barzah. Ini di dalam kitab Al-Mawaidul Usfuriyah. Jadi kalau antum lihat di terjemahannya juga banyak. Kalau di kitab-kitab kuning di pesantren ini dibaca Al-Mawaidul Usfuriyah. Itu disebutkan ada seorang rajul saleh, ada orang saleh, dia bermimpi saat itu sedang berada di pekuburan. Yang begitu banyak manusia dalam pekuburan itu, Allah bangkitkan orang dari kuburan itu masing-masing ada yang yaqtatiluna ala syai'. Mereka ini saling berebutan sesuatu. Yang tidak tahu sesuatu yang mereka berebutkan ini tidak tahu apa. Ada berebutan. Tiba-tiba nih orang soleh dalam mimpinya dia melihat ada seseorang yang dia nggak ikut berebutan. Dia duduk di atas kuburnya. Satu orang. Ditanya, "Ya fulan, kenapa kamu nggak ikut berebutan itu?" Mereka lagi ngerumunin apa? Oh, mereka itu lagi ngerumunin pahala yang dikirimkan oleh orang-orang yang masih hidup di sana, yang mana mereka tidak mendapatkan pahala dari kiriman pahala dari keluarga mereka.
Jadi pahala yang sering kita baca Pak, summa ila arwahi jami'il mu'minin wal mu'minat wal mu'minin wal mu'minat. Nah itu sering kita kirimkan kan kalau tahlil kan. Nah itu orang berebutan Pak ngambilnya. Nah terus ditanya ini orang soleh, ente kenapa? Santai banget kongko di atas kuburan, kagak ikut berebutan, kagak ikut ngantri nih. Kayak orang ngambil BLT Pak, kagak ikut ngantri BLT nih. Lah saya mah alhamdulillah kata dia, saya mah punya anak, adanya di Pasar Anu kata dia. Anak saya setiap harinya mengkhatamkan Al-Quran dan pahalanya dikirimkan sama saya. Jadi saya udah cukup dari anak saya. Jadi saya nggak perlu kiriman yang seperti tadi. Masya Allah, ini orang soleh bangun dari tidurnya pagi hari dia penasaran betul apa enggak ini dalam mimpinya. Kalau ini mimpi bener apa enggak nih kata orang soleh. Besok pagi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh si ahli kubur tadi, dia cari pasar yang disebutkan tadi, ketemu betul. Ada seorang yang duduk di pasar, di pojokan pasar, tiap hari itu orang pasar nyebutin, ini orang komat kamit baik, dideketin sama dia. Ternyata betul apa yang disampaikan dalam mimpinya tadi. Ini orang anak ditanya, fulan, apa engkau punya orang tua meninggal dunia? Iya. Terus katanya kamu kalau di pasar duduk sering baca apa komat kamit mulutmu? Ya Syekh katanya, saya duduk di pojok pasar dalam setiap aktivitas saya tidak luput membaca Al-Quran sehingga alhamdulillah satu hari saya bisa menghatamkan Al-Quran dan pahalanya saya hadiahkan kepada orang tua saya yang sudah meninggal, bapak saya. Akhirnya apa? Ini sesuai dengan apa yang dimimpikan oleh orang soleh tadi, betul. Bapaknya merasa cukup dengan apa yang dihadiahkan oleh anaknya. Beberapa malam kemudian, gak lama kemudian, ini orang soleh mimpi lagi. Besoknya mimpi lagi, dia ketemu dengan bapak-bapak yang tadinya biasa duduk di kuburan gak ikut berebutan, tiba-tiba ikut berebutan juga. Ya fulan, Syekh katanya kemarin kamu gak ikut berebutan, bukankah anakmu setiap hari mengirimkan pahala khataman Quran? Iya, beberapa hari yang lalu anak saya meninggal, sehingga tidak ada lagi yang ngirimin saya pahala karena anak saya meninggal. Betul, dia esok hari dia bangun tidur, dia lihat cek pasar, betul anaknya yang tiap hari di pasar duduk di pojokan pasar yang khatamkan Quran meninggal dunia, sehingga tidak ada yang ngirimin. Ini anak saja ada batasnya Pak. Nah, makanya kalau kita punya anak banyak, jadi ustadz, jadi kiai, wajarnya yang nggak bakal putus. Anak kita jadi ustadz, dia punya murid, nyampe terus sama kita, nggak bakal putus-putus. Nah itu bukti apa? Pentingnya kita mengkader anak kita menjadi pemuda-pemuda ahli akhirat. Jangan takut masalah dunia, dijamin sama Allah. Semut dalam batu aja bisa dapat makan, jangan takut. Jadi ustadz zaman sekarang memang gimana nanti ke depannya ya, blangsat banget jadi ustadz. Ilok anak saya nanti kalau dia nikah, mantu saya diempanin besek baik. Orang sekarang PA banget Pak, zaman sekarang ustadz mah kagak ada yang belangsat dulu nggak? Sebelangsat dulu nggak? Belum. Sebelangsat-belangsatnya ustadz mobilnya masih Avanza, betul nggak? Belum ada sejarah. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, wama min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Kita kalau baca dalam ayat Al-Quran tadabbur, tidak ada satupun yang bergerak di alam bumi ini kecuali rezekinya udah dijamin sama Allah. Kata ulama, ini ayat umum sifatnya. Mau dia muslim, mau kafir dijamin sama Allah. Tapi kalau jaminan khusus dari Nabi, innallaha takaffala li talabil ilm. Allah menjamin rezeki orang yang menuntut ilmu. Double, makanya ustaz dapat jaminan umum, dapat jaminan khusus dari Nabi. Nah, makanya mudah-mudahan kita punya anak pada soleh semuanya Pak, pada soleha yang perempuan. Mudah-mudahan Isra Mi'raj ini menjadi berkah ke depannya. Pesan saya tadi, PKM bikin pengajian ke depannya, panggil ustadz ulama siapa, ngaji fikih di masjid itu, biasakan musola itu adakan pengajian fikih. Fikih itu apa sih Beb? Ya, pengajian yang membahas tentang tata cara ibadah kita, sholat, itu penting. Ya, wudu, junub, masalah haid, nifas diadakan di masjid, apalagi dalam sistem pengelolaan masjid. Ngaji, bikin panggil ustadz, banyak kiai ulama, ustadz ngampar-amparan banyak sekali ustadz, untuk kayak kontrakan banyak kan ustadz sekarang. Asal kitanya mau aja ngaji. Emang kalau ngaji godanya berat. Ngaji itu berat Pak. Ngaji sama nonton dangdut beda. Kita nonton dangdut 3 hari kagak tidur melek kita masih. Kalau udah ngaji,
Ustadz baru kayak ngomong qala Syekhul Musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bidarin amin ila an qala babul wudu. Udah begitu semua jemaah. Ada yang ambil nyender, ada yang ambil ngelamun, ada yang sampai fokus ngeliatin kukunya ambil ngiler. Begitu ustadznya bilang subhanakallahumma wa bihamdika, wah, ustadz keren banget. Nah, itu biasa setan emang begitu. Setan itu paling nggak demen sama orang ngaji. Orang kalau udah ngaji, makanya kata Nabi, kata ulama, setan itu kalau orang ngaji, dia ke majlis taklim, dia bawa madu sama pasir. Itu disebutkan namanya. Setan itu kalau ngaji, ada ulama mengatakan orang saleh dia melihat setan di dalam satu majlis, ya taharra amaman nas. Kalau bahasa kita itu setan itu telanjang bulat. Telanjang bulat, Pak. Kalau bahasa kita itu setan ini berani tampil tidak senonoh depan orang, tapi yang ngelihat orang soleh, wali Allah. Nah kayak gini nih. Nah, itu setan. Dia tampilannya apa? Bajunya kurang senonoh, apa? Buka aurat. Makanya kalau ada perempuan buka aurat berarti dia keturunan apa? Setan berarti. Setan begitu kalau ada pengajian. Nah, kemudian apa? Dia bawa madu sama pasir. Ditanya sama orang saleh, "Syaitan, ini mau apain bawa pasir itu?" "Oh, pasir ini. Ini pasir mau saya taburin ke mata-mata orang kalau dia sedang duduk berzikir kepada Allah." Duduk di masjid. Makanya Bapak kalau duduk di masjid taklim bawahnya ngucek, bener nggak Pak? Ngantuk ngucek. Padahal mah tidur dari asar sampai duhur, kadang-kadang duhur sampai asar kadang-kadang. Kalau udah duduk masjid taklim, bawahnya ngucek. Berarti dia kena taburin setan. Makanya kalau yang bawah jangan ngucek Pak, paksain Pak. Nah, kemudian bawa madu. Nah, madu ini apa? Buat apa? Ini saya mau lumurin di mulut orang-orang yang suka menyebut aib orang lain, gibah kalau bahasa kita, ngerumpi, ngomongin kesalahan orang. Makanya kalau ngomongin orang bawaannya manis, lancar banget mulut kita. Nggak perlu belajar public speaking lagi. Kalau ngomongin orang, buset dah, lancar banget, kagak ada terbata-batanya pisan. Ngomong, oh anu tau nggak tuh? Apalagi emak-emak kalau di majlis taklim, udah ngomongin orang, manis mulut, nikmat, lazat, kagak kerasa 3 jam. Itu alasannya kenapa? Mulutnya ditaburin setan pakai madu. Wailul likulli humazatil lumazah. Ditaburin madu, manis banget kalau ngomongin orang. Coba kalau ngomongin, tadi Pak Ustadz ngajinya baca Quran surat apa ya? Tahu, gua mah males banget. Nah, kalau udah ngomongin ilmu mulutnya sepet. Tapi kalau udah ngomongin orang, sampai kagak kerasa udah mau maghrib ya. Ini kok dari jam berapa? Dari jam 2 tadi. Oh, lewat asar kita. Kalau udah ngerumpi itu, makanya mulutnya dilumurin madu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya mudah-mudahan pulang dari sini semakin baik kehidupan kita, ibadah kita. Ya, sekali lagi mohon maaf ya, waktunya kelamaan ini saya jam 12. Ya mudah-mudahan Allah ridha kepada kita semua pada malam hari ini ya, karena besok libur juga ya Pak ya. Mudah-mudahan. Libur nggak Pak? Libur semua? Libur mudah-mudahan. Bawa jalan Bu, minta jalan-jalan sama laki. Bagian keliling-keliling pasar balik lagi Pak, nyenengin bini Bapak ya. Nah, mudah-mudahan ibu-ibunya jadi solehah semua Ibu ya. Bapak-bapaknya soleh semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ya kurang berkenan di hati. Ya mudah-mudahan Allah maafkan kesalahan kita semuanya Pak ya. Mudah-mudahan musolah Al-Ikhlas ini Allah jadikan musolah yang betul-betul diridhoi oleh Allah. Di tempat di sini juga bisa ta'mir, meramaikan, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan ke depannya semakin hidup syiar di kampung di perumahan Kirana ini, sehingga kampung kita kalau sudah hidup pengajiannya, hidup syiarnya, hidup Nabi Muhammad di dalamnya, insya Allah kampung kita jadi berkah, rezeki juga jadi berkah, gampang. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mohon maaf. Adanallahu wa yakum ila siratal mustaqim wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kafaratul majlis dan kita akhiri dengan doa nantinya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tada' lana wa lil hadirina dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaita wa sartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na wa mahawalana syai'an mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Sallallahu alaihi Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah.